Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dengan saya Sultan Fil ini dari Teknik Informatika kelas E Angkatan 2024. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah email yang Anda kirim dari laptop di rumah bisa sampai ke server di negara lain dalam sekejap? Atau bagaimana Anda bisa streaming film tanpa putus? Jawabannya terletak pada sesuatu yang disebut infrastruktur jaringan. Anggap saja ini seperti sistem jalan raya untuk data. Ada banyak sekali model atau desain jalan raya dan masing-masing tentu punya fungsi dan tujuannya sendiri. Hari ini kita akan membahas model-model infrastruktur jaringan paling fundamental yang menjadi tulang punggung di dunia digital kita. Mari kita mulai. Sebelum kita berbicara tentang bentuk-bentuk jaringan yang rumit, kita harus paham dua filosofi dasarnya. Yang pertama ada peer-to-peer atau P2P. Di dalam model ini tidak ada komputer atau server terpusat. Semua komputer setara atau kita sebut peer. Mereka bisa saling berbagi file, printer, atau koneksi internet secara langsung. Contoh klasiknya adalah saat kita dan beberapa teman menghubungkan laptop untuk bermain game atau pada sistem file sharing. Dan model ini tentunya sangat murah, sederhana, dan mudah diatur untuk skala kecil. Tapi kelemahannya adalah keamanannya rendah dan sulit dikelola jika jaringannya sudah besar. Dan yang kedua, yang paling umum kita ketahui adalah model client server. Bayangkan, ada satu atau lebih komputer super yang disebut server, yang tugasnya melayani permintaan dari komputer lain yang disebut client. Saat kita membuka website, browser kita sebagai klien meminta data dari web server. Saat kita menyimpan file ke Google Drive, laptop kita sebagai klien mengirim data ke server milik Google. Model ini sangat terpusat, aman, mudah dikelola, dan bisa melayani ribuan bahkan jutaan klien. Dan hampir semua layanan internet yang kita gunakan saat ini berjalan di atas model client server. Nah, setelah kita tahu model dasarnya, sekarang kita lihat bagaimana komputer-komputer ini secara fisik dihubungkan. Inilah yang disebut sebagai topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Ini adalah topologi paling kuno. Bayangkan satu kabel panjang utama, lalu semua komputer terhubung ke dalam kabel tersebut. Lalu data dikirim ke seluruh jaringan, tapi hanya komputer tujuan yang akan menerimanya. Kelemahannya, jika kabel utamanya putus, maka seluruh jaringan mati total. Yang kedua ada topologi ring. Seperti namanya, komputer dihubungkan dalam sebuah lingkaran atau cincin. Data bergerak dalam satu arah dari satu komputer ke komputer berikutnya sampai mencapai tujuan. Ini lebih baik dari bus, tetapi tetap punya kelemahan serupa, yakni satu kerusakan bisa mengganggu seluruh aliran data. Selanjutnya ada topologi star atau bintang. Inilah topologi yang paling banyak digunakan saat ini, terutama di rumah dan kantor. Semua komputer terhubung ke satu perangkat pusat, seperti switch atau router. Kelebihan utamanya adalah keandalannya. Jika satu kabel ke komputer putus, maka komputer lain tidak akan terpengaruh. Namun, jika perangkat pusatnya yang rusak, maka seluruh jaringan akan lumpuh. Dan yang terakhir adalah topologi mesh. Ini merupakan topologi yang paling super.
Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung ke semua perangkat lainnya. Ini menciptakan jaringan yang sangat kuat dan tahan banting. Jika satu jalur koneksi putus, data bisa langsung mencari jalur alternatif. Inilah konsep dasar yang membuat internet tetap berjalan. Internet adalah gabungan raksasa dari banyak jaringan yang terhubung dalam model mesh. Tentu saja, ini adalah topologi yang paling mahal dan paling rumit untuk dibangun. Di era modern, konsep infrastruktur jaringan berkembang lebih jauh lagi. Kita sekarang punya cloud computing, di mana server fisik tidak ada lagi di dalam kantor kita, melainkan disewakan dari penyedia layanan seperti Amazon Web Service, Google Cloud, ataupun Microsoft Azure. Kita juga mengenal Software Defined Networking atau SDN, di mana pengelolaan jaringan tidak lagi dilakukan secara manual pada perangkat keras, melainkan melalui perangkat lunak terpusat. Ini membuat jaringan menjadi lebih sangat fleksibel dan mudah diatur. Jadi, dari model P2P sederhana, arsitektur client server yang kuat, hingga berbagai macam topologi fisik seperti star dan mesh, infrastruktur jaringan adalah fondasi tak terlihat yang memungkinkan dunia modern kita terhubung. Memilih model yang tepat bergantung pada kebutuhan, yakni skala, biaya, keamanan, dan keandalan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dunia infrastruktur jaringan. Terima kasih sudah menonton. Saya Sultan Fil Ilmi dari kelas Teknik Informatika E Angkatan 2024. Sampai jumpa di video berikutnya.